Lawang Sewu menjadi bangunan ikonik di kota Semarang, Jawa Tengah. Lokasinya yang berada di tengah kota dan bersebelahan dengan Tugu Muda menjadikan Lawang Sewu tujuan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Bangunan ini dikenal karena memiliki banyak pintu sehingga disebut Lawang Sewu atau dalam bahasa Indonesia berarti pintu seribu. Sebenarnya bukan sekedar pintu, tetapi juga banyak jendela berukuran besar sehingga terlihat seperti pintu. Gedung tua ini juga menjadi saksi bisu pertempuran 5 hari di Semarang antara Angkatan Pemuda Kereta Api (AMKA) melawan tentara Jepang. Pertempuran terjadi karena pemuda AMKA ingin mengambil alih kereta api. Pembangunan gedung ini memakan waktu cukup lama, sejak 1904 hingga 1907. Pada awalnya, gedung ini digunakan sebagai kantor perusahaan kereta api milik Belanda. Lawang Sewu tak lepas dari sentuhan tangan dingin dua arsitek asal Belanda, yaitu Profesor Jacob F. Klinkhammer dan B.J. Quindag. Meski berada di tengah kota, gedung bertingkat 3 tersebut tak lepas dari cerita mistis. Bahkan sebagian masyarakat menganggap Lawang Sewu sebagai istana lelembut di kota Semarang. Apalagi sampai sekarang masih kerap terjadi penampakan makhluk halus. Ketenaran Lawang Sewu sepertinya bukan berasal dari cerita sejarahnya, melainkan mistis yang kuat yang tersimpan rapat di gedung yang memiliki banyak pintu ini. Bahkan kini Lawang Sewu seolah menjadi ikon mistis di Jawa Tengah. Lawang Sewu dipercaya banyak ditinggali makhluk halus para penjajah Belanda dan Jepang. Makhluk halus yang sering dibicarakan warga sekitar adalah arwah para tentara Belanda dan Jepang yang masing-masing punya daerah kekuasaan sendiri-sendiri. Di pintu depan paling barat bangunan tua itu dipercaya dikuasai oleh sosok makhluk halus berwujud tentara Belanda. Setiap kali muncul, lelembut tersebut penampakannya selalu mengenakan pakaian seragam serdadu lengkap dengan senapan laras panjang. Lain lagi di salah satu ruang paling depan yang ditengarai dulunya menjadi pos penjagaan tentara Nippon. Di sekitar tempat itu dikuasai oleh sosok lelembut yang berwujud serdadu Jepang. Khusus makhluk gaib yang satu ini, mereka terlihat bengis dan kejam. Kumisnya panjang melintang dan kemana-mana selalu membawa sebilah samurai panjang. Selain sosok lelembut berwujud tentara Belanda dan Jepang, ada pula sosok perempuan yang tidak kalah seram di tempat tersebut. Dari dalam gedung tersebut seringkali terdengar jeritan-jeritan suara perempuan yang diperkirakan jeritan itu berasal dari jerit noni-noni Belanda. Bahkan setiap muncul jeritan pasti disusul suara derap sepatu laras tentara Belanda dan Jepang. Sepertinya arwah mereka kompak, namun suara jeritan itu diperkirakan jeritan noni Belanda yang ketakutan ketika melihat aksi pembantaian Jepang terhadap tentara Belanda. Konon, banyak tentara Belanda yang tewas disembelih tentara Jepang, sehingga suara jeritan itu kadang disusul jeritan tentara Belanda yang kesakitan. Memang terlihat menyeramkan apabila melihat betapa gelap dan pengapnya lorong bawah tanah yang terdapat di Lawang Sewu. Namun sebenarnya lorong itu berfungsi sebagai saluran air di masa kolonial. Maka tak heran apabila suasana di dalam lorong itu pengap dan juga gelap. Konon orang Belanda dulu kalau membuat bangunan selalu memperhatikan sekelilingnya. Seperti yang diketahui, kota Semarang berada dekat dengan laut dan iklimnya panas, sehingga saluran air di bawah tanah difungsikan pula agar bangunan di atasnya sejuk.
Tak hanya itu, sebenarnya lorong bawah tanah Lawang Sewu juga berhubungan dengan beberapa bangunan kuno di kota Semarang. Menurut informasi yang beredar, lorong-lorong tersebut memang tak sembarangan bisa dimasuki oleh masyarakat umum. Sebab selain gelap, dikhawatirkan adanya gas beracun yang berbahaya. Satu lagi kisah yang menyelimuti lorong bawah tanah Lawang Sewu, yaitu ketika Jepang berhasil menduduki Semarang. Saat itu Jepang menggunakan lorong tersebut sebagai penjara. Padahal di masa pendudukan Belanda, Lawang Sewu difungsikan sebagai kantor perkeretaapian. Di masa pendudukan Jepang, para tahanan baik dari pribumi maupun orang Belanda dikurung di dalam lorong bawah tanah. Ada dua jenis ruang tahanan, yaitu penjara jongkok dan penjara berdiri. Penjara jongkok berada di lorong bawah tanah yang bentuknya seperti bak, ukuran tinggi 0,5 meter. Para tahanan harus jongkok di dalamnya dan diisi air hingga sebatas leher, lalu bak itu ditutup teralis besi. Sementara penjara berdiri itu hanya berukuran sekitar 1 meter kali 1 meter. Kemudian para tahanan yang jumlahnya sekitar 7 hingga 8 orang akan berdiri berhimpitan di dalam penjara itu. Memang penjara itu tidak dimaksudkan untuk menahan, namun untuk menyiksa para tahanan hingga kemudian tewas dan dilempar ke sungai di belakang Lawang Sewu. Kisah-kisah penyiksaan inilah yang membuat banyak pula penampakan seram di dalam lorong. Sebuah sumur tua juga ada di halaman belakang Lawang Sewu. Sumur ini sekarang dikunci oleh pihak keamanan Lawang Sewu dan tidak pernah dibuka. Dari cerita yang beredar, saat malam hari akan terdengar suara rintihan orang kesakitan dari dalam sumur. Berdasarkan sejarah, sumur ini adalah tempat para tentara Belanda dibunuh pihak Jepang.